Memakai kembang kacang, ini ya, kembang kacang. Lambai gajahnya hanya satu. Memakai tikel alis. Dan bagian ada-adanya cukup tebal dan nampak jelas, sehingga permukaan bilahnya itu geligir lembut. Bercerita tentang lika-liku kehidupan keluarga Pandawa yang harus menjalani pengasingan. Berbagai rintangan kehidupan mereka hadapi. Peristiwa ini terjadi ketika keluarga Pandawa dan Kunti berkelana di hutan setelah lolos dari usaha pembunuhan oleh pihak Kurawa di Bale Sigalagala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ketemu lagi dengan saya di Karindu Aji Channel. Di video kali ini saya akan mereview keris look 5. Ini dia kerisnya. Langsung saja kita buka. Nah, ini dia look 5. Ada yang bisa nebak ini keris apa? Barangkali ada yang bisa nebak? Yap, keris Pandawa Lare. Ini foto detailnya. Ini video detailnya maksud saya. Lumayan panjang ya. Ini panjang bilahnya kalau nggak salah itu 39 cm. Lebih dekat lagi supaya kita bisa lihat detail pamornya. Ini Pandawa Lare ini adalah berpamor pedaringan kebek. Bilahnya full pamor. Pamor pedaringan kebek ya. Untuk tangguhnya, ini tangguh estimasi Cirebon Sepuh. Estimasi Cirebon Sepuh. Pandawa Lare ini ricikannya memakai kembang kacang, ini ya, kembang kacang. Lambai gajahnya hanya satu. Memakai tikel alis. Dan bagian ada-adanya cukup tebal dan nampak jelas, sehingga permukaan bilahnya itu geligir lembut. Ini mungkin di video kurang jelas ya. Nanti saya perlihatkan foto detailnya ya. Geligir lembut. Dan tidak ada ricikan lainnya. Untuk kurangkanya, untuk kurangka Pandawa Lare ini jenis sandang walikat. Nah, ini jenis sandang walikat. Nah, mungkin seperti ini ya, megangnya. Jenis sandang walikat. Filosofi Pandawa Lare. Lare artinya kanak-kanak atau semasa muda. Lakon Pandawa Lare yaitu bercerita tentang liku-liku kehidupan keluarga Pandawa, yaitu 5 kesatria. 1. Sadewa. 2. Nakula. Yang ketiga Arjuna. Yang keempat Werkudara atau Bima. Yang kelima adalah Puntadewa. Nah, Pandawa Lare ini bercerita tentang liku-liku kehidupan mereka, keluarga Pandawa, yang harus menjalani pengasingan. Berbagai rintangan kehidupan mereka hadapi.
Peristiwa ini terjadi ketika keluarga Pandawa dan Kunti berkelana di hutan setelah lolos dari usaha pembunuhan oleh pihak Kurawa di Balai Sigalagala. Ketika Nakula dan Sadewa yang ketika itu masih kanak-kanak menangis kelaparan, Dewi Kunti menyuruh Bima dan Arjuna untuk mencari makanan bagi adik kembarnya. Arjuna kemudian datang lebih dahulu. Waktu hendak memberikan 2 bungkus nasi pada adiknya, Kunti lebih dahulu bertanya tentang asal-usul nasi itu. Arjuna menceritakan bahwa nasi itu dimintanya dari seseorang lurah di desa Sendang Kendayakan. Jika nasi itu berasal dari belas kasihan seseorang, maka makanlah sendiri, jangan kau berikan kepada adik-adikmu. Nasi yang dibawa Arjuna itu sebenarnya adalah pemberian Ki Lurah Sagotra yang menganggap Arjuna berjasa baginya karena telah membuat istrinya yang semula tak acuh menjadi sayang kepadanya. Bahkan sebagai pernyataan sukacitanya, waktu itu Ki Lurah Sagotra bersumpah akan bersedia menjadi tawur atau tumbal perang bagi kemenangan para Pandawa dalam Baratayuda kelak. Tidak lama kemudian Bima datang pula membawa nasi bungkus. Ia menceritakan bahwa nasi itu ia peroleh dari imbalan karena Bima berhasil membunuh Prabu Baka, Prabu Dawaka yang mempunyai kebiasaan memangsa manusia. Rakyatnya yang berterima kasih padanya minta agar Bima mau menjadi rajanya. Namun Bima menolak. Waktu mereka menanyakan imbalan apa yang dapat diberikan, Bima meminta 2 bungkus nasi. Berikan nasi itu pada adik-adikmu, karena nasi itu kau peroleh dari hasil cucuran keringatmu. Spirit hidup Pandawa dengan tetap menjunjung tinggi harga diri. Prinsip hidup mendasar yang harus tetap dipegang meskipun dalam keadaan kelaparan atau kesusahan. Harga diri tetap menjadi satu pegangan yang tidak boleh dipertaruhkan dalam kondisi apapun. Dan dari sisi religiusnya, lakon ini pun menyampaikan pesan akan nilai keimanan dan penyerahan diri secara total yang harus diterapkan dalam hidup di dunia. Dalam berbagai kesusahan yang sudah dirasa tidak ada jalan keluarnya sekalipun, para Pandawa tidak digambarkan sedikit pun menghujat Tuhan atas kehendak yang mereka alami. Juga nasihat untuk selalu berbakti kepada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung dan melahirkan. Untuk review keris Pandawa Lare kali ini cukup sampai di sini. Dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar perkerisan, seputar Tosan Aji, bisa ditulis di kolom komentar. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.